Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa agar kita diberi kemudahan, agar kita diberi keberkahan dalam menuntut ilmu. Maka kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama tentang hikmah infak. Dan tentunya anak-anakku sekalian sudah tahu ataupun sudah paham pengertian infak. Oke, untuk kita dapat mengingat kembali, infak diambil dari kata nafaqah yang artinya keluar. Sementara dalam kamus Arab, kata infak berarti menafkahkan atau membelanjakan. Jadi infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang untuk berinfak. Sebelum pelajaran inti hikmah berinfak, saya akan mencoba memberikan cerita kisah pada zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada kisah tentang suami istri yang termasuk keluarga fakir miskin. Saat sedang duduk-duduk berdua, sang istri berkata kepada suaminya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menjadikan rezeki kita sempit dan kurang. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang bernama Musa, orang yang menganggapnya sebagai Nabi Allah dan doanya pasti terkabulkan. Sang istri kemudian berkata kepada suaminya, dan mohonlah kepadanya agar Allah melapangkan rezeki kita. Mereka pun bergegas pergi untuk bertemu Nabi Musa. Kemudian mereka meminta beliau agar mendoakan keluarganya diberi rezeki yang lapang. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada beliau, katakanlah kepadanya, keluarganya akan diberi 7 tahun kehidupan yang serba berlebihan dan melimpah harta bendanya. Lalu 7 tahun berikutnya keluarga itu akan hidup dalam kefakiran dan kesempitan rezeki. Tanyakan kepadanya mana yang dipilih lebih dahulu. Nabi Musa kemudian menemui mereka dan menyampaikan jawaban Allah atas doanya. Akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa keluarganya memilih menjadi orang kaya terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian Allah memberi keluarga itu rezeki harta benda berlimpah yang mereka butuhkan. Emas, perak, hewan ternak, dan segala yang menjadi keinginan mereka. Sewaktu sang suami duduk-duduk bersama istrinya, ia berkata, istriku, 7 tahun kekayaan kita akan segera habis dan kita akan kembali menjadi orang miskin seperti dahulu. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Istrinya berkata, dengan banyaknya kekayaan dan kebaikan yang kita terima, sebaiknya kita bangun saja sebuah gudang yang besar dengan 4 pintu di 4 penjuru arah. Kemudian kita undang semua orang yang membutuhkan agar mereka datang untuk mengambil semua yang mereka mau. Akhirnya mereka pun membangun gudang besar tersebut. Semua orang kemudian diundang dan boleh mengambil apa saja yang mereka butuhkan.
membutuhkan. Kabar itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota, bahkan keluar kota. Keempat pintu gudang itu pun tak pernah sepi dari orang yang keluar masuk. Dan beberapa tahun kemudian, lebih dari 7 tahun, ternyata rizki harta sepasang suami istri itu masih ada dan bahkan semakin bertambah. Nabi Musa pun mengetahui ternyata pemilik gudang itu adalah sepasang suami istri yang dahulu pernah meminta didoakan agar menjadi orang kaya. Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, bukankah dahulu keluarga tersebut hanya diberi kekayaan yang melimpah selama 7 tahun saja? Mengapa sampai sekarang setelah melewati 7 tahun lebih, keluarga itu belum menjadi orang miskin?" Allah kemudian menjawabnya, "Wahai Musa, bagaimana mungkin aku menutup satu pintu rizkiku untuk mereka, sementara mereka telah membukakan 4 pintu gudang yang hartanya untuk hamba-hambaku. Anak-anakku, lihatlah bagaimana sedekah atau infak bahkan mampu mengubah rencana Allah untuk hidup kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidak ada suatu hari pun yang seorang hamba memasuki waktu pagi padanya, kecuali ada 2 malaikat yang turun dari langit dan salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang-orang yang berbuat baik.' Dan malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang-orang yang menahan diri, tidak berinfak dan mengambil sesuatu bukan hak beliau.' Ingat pula nasihat Nabi SAW, perbuatan baik atau sedekah itu akan menambah rizki, menolak musibah, dan memperpanjang umur. Dan banyak sekali hikmah-hikmah yang lainnya yang nanti akan saya jelaskan. Cerita yang sudah saya ceritakan tadi, tentunya sekalian sudah bisa mengambil hikmah atau mengambil intisari dari cerita tersebut. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita bersama-sama belajar tentang hikmah berinfak. Di antaranya yang pertama, membersihkan harta. Hikmah berinfak yang pertama adalah membersihkan harta yang kita miliki. Setiap harta yang didapatkan, ada sebagiannya adalah milik orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan berinfak kita bisa membersihkan harta yang kita miliki dan menambah keberkahannya. Yang kedua, menambah rizki. Banyak orang yang mengira bahwa dengan berinfak harta akan berkurang dan habis. Ini adalah anggapan yang salah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menggantinya, seperti firman-Nya di dalam Quran surat As-Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Quran surat As-Saba ayat 39. Yang ketiga, menolak bala atau musibah. Dengan berinfak, kita secara tidak langsung sudah membantu orang lain.
orang lain yang kita bantu tentunya akan mendoakan kita agar terhindar dari musibah. Hal inilah yang membuat infak akan melindungi kita dari mara bahaya atau musibah. Oleh karena itu, perbanyaklah berinfak agar terhindar dari berbagai macam musibah. Yang keempat, dilindungi pada hari kiamat. Orang yang berinfak dan bersedekah akan terhindar dari siksa neraka karena semua dosanya sudah diampuni. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa harta yang diinfakkan akan menjadi benteng pada saat hari pembalasan kelak. Yang kelima, diampuni segala dosa-dosanya. Hikmah lainnya yang akan kita dapatkan dari berinfak adalah terlindungi ketika hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah bersabda bahwa orang beriman akan selamat di hari kiamat karena infak dan sedekahnya. Jadi, jika kita ingin terlindung di hari kiamat, perbanyaklah untuk berinfak. Yang keenam, menyempurnakan ibadahnya. Di dalam surat Ali Imran ayat 92 dijelaskan bahwa kebajikan atau ibadah yang kita kerjakan tidak akan sempurna jika kita tidak berinfak dan bersedekah. Hal ini tentu sudah jelas bahwa infak adalah penyempurna ibadah kita. Jika sholat adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah, maka infak adalah ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang ketujuh, masuk surga dengan pintu khusus. Orang yang gemar berinfak termasuk orang yang dermawan, dan Allah sudah menjanjikan pintu khusus untuk orang-orang yang dermawan. Pintu surga ini bernama Babus Sodakoh, yang berada di urutan ketiga setelah pintu surganya untuk para nabi dan para ahli ibadah. Semakin kita memperbanyak infak, maka pintu ini akan terbuka lebar untuk kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan belajar kali ini kita sudah belajar tentang hikmah berinfak. Sebelum di penghujung pembelajaran, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Kerjakan ya, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Ini tugasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, kita bisa berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.